They were my life. Hello, Harry. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang sangat brutal. Oke, tanpa berlama-lama, kita gas saja ke ceritanya. Di awal film, memperlihatkan sekelompok pria bertopeng yang sedang melakukan perampokan. Dengan sadis kelompok itu menghabisi targetnya, lalu mengambil sekoper uang yang telah mereka incar. Setelah berhasil merampok, mereka langsung mengendarai mobilnya untuk melarikan diri. Namun ketika di tengah perjalanan, kelompok itu menabrak seorang ibu dan anaknya yang langsung membuatnya tewas seketika. Suami korban yang melihat dari kejauhan, seketika langsung syok saat melihat istri dan anaknya sudah tak bernyawa. Diberitahu kalau suami korban ini bernama Harry. Ketika Harry mendekati jasad anak dan istrinya, sekelompok orang yang menabrak tadi malah melarikan diri sambil tertawa terbahak. Adegan berpindah ke 5 tahun kemudian. Terlihat saat ini, Harry bekerja sebagai tukang bersih-bersih di gereja terbesar yang ada di kota tersebut. Di sana Harry tak bekerja sendirian, ia ditemani oleh seorang wanita bernama Emma. Hari demi hari Harry lalui dengan penuh kesedihan, karena Samapi saat ini bayangan istri dan anaknya masih saja terus ada dalam pikirannya. Terlihat juga Harry yang selalu berolahraga, untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Semua itu Harry lakukan karena ternyata, Harry mempunyai rencana untuk balas dendam kepada kelompok yang telah menabrak anak dan istrinya. Diberitahu kalau selama ini, Harry juga dibantu oleh seorang detektif, untuk mencari kelompok yang telah menabrak keluarganya. Di suatu hari Harry yang merasa lelah karena tak kunjung juga menemukan penabraknya, ia sampai nekat akan melakukan hal bodoh. Namun seketika Harry teringat dengan kejadian pahit 5 tahun yang lalu, sehingga ia mengurungkan niat untuk melakukan hal bodoh itu. Terlihat Harry yang semakin dendam, kepada kelompok yang sudah menabrak istri dan anaknya. Beberapa waktu setelah itu, Harry pun mendapat surat dari si detektif, yang memintanya agar bertemu di sebuah kafe. Tanpa menunggu lama, Harry langsung menemui si detektif di kafe tersebut. Di sini si detektif memberi informasi, kalau dirinya mempunyai teman yang bekerja di sebuah bar. Si teman itu sering bercerita kepada si detektif, kalau di barnya sering terjadi transaksi narkoboy. Si pengedar barang haram itu mengaku, kalau ia dan kelompoknya pernah menabrak seorang ibu dan anak ketika 5 tahun lalu. Si detektif yakin kalau si pengedar itulah salah satu orang dari kelompok yang menabrak istri dan anak Harry. Kemudian Harry langsung meminta alamat bar tersebut, karena hari ini juga Harry akan datang ke sana. God bless you. Beberapa jam kemudian Harry langsung mendatangi bar tersebut. Di sini Harry berpura-pura membeli minuman, karena ia akan menunggu si pengedar barang haram itu datang. Hingga di suatu waktu, tibalah si pengedar itu untuk memberikan stok barang haramnya. Di sini Harry hanya melihat dari kejauhan, dan betapa terkejutnya Harry ketika melihat wajah si pengedar, yang ternyata sama persis dengan orang yang telah menabrak istri dan anaknya 5 tahun lalu. Dengan sigap Harry langsung membuntuti si pengedar, lalu berhasil masuk ke dalam mobilnya. Harry sampai nekat memasuki mobil itu, karena ia bertujuan untuk mencari tahu di mana markas si pengedar itu. Sesampainya di markas, dengan sangat berhati-hati Harry pun keluar dari mobil, hingga berhasil mengetahui markas si pengedar tersebut. Di sini Harry terus memperhatikan si pengedar, yang sedang berbincang dengan kedua temannya. Ternyata ketiga orang itu adalah orang yang telah menabrak istri dan anak Harry. Setelah mengetahui markas mereka, Harry pun langsung pergi untuk mempersiapkan segalanya. Di sini Harry langsung menjual cincin berlian mendiang istrinya, lalu ia memesan senjata kepada penjual senjata ilegal di sana. Keesokan harinya Harry kembali mendatangi markas si pengedar, untuk memantau lebih detail bagaimana kondisi di dalam. Di sana Harry melihat ada seorang pria remaja, yang sedang diperintah untuk menghabisi 2 orang pencuri, yang telah berani mencuri ke markas ini. Terlihat si pria remaja itu sangat gemetar, karena baru kali ini ia akan melakukan hal tersebut. Ternyata pria itu adalah anggota baru dalam kelompok itu. Terlihat pria itu tak berani menembak, sehingga teman si pengedar langsung menghabisi kedua pencuri tersebut.
Melihat hal itu, Harry langsung berlari untuk pergi, karena ia hampir saja ketahuan. Keesokan harinya memperlihatkan, Harry yang baru mendapatkan senjatanya, yang kemarin ia pesan. Ketika di gereja tempat ia tinggal, Harry pun melatih kembali skill menembaknya, untuk memburu kelompok si pengedar yang telah menabrak istri dan anaknya. Bukan hanya itu, Harry juga terus melatih fisiknya agar semuanya berjalan dengan mulus. Singkat cerita, kini Harry mulai mendatangi markas si pengedar untuk memburunya. Terlihat di sana dua teman si pengedar yang pergi untuk bertransaksi. Diam-diam Harry pun masuk, lalu menodongkan pistol ke arah si pengedar. Sayangnya karena baru lagi memegang senjata, Harry pun jadi gugup hingga inilah yang terjadi. Meskipun Harry harus terluka, namun ia mampu membuat si pengedar tidak berdaya. Dengan cepat Harry langsung melemparkan buku, lalu memaksa si pengedar agar memberi alamat kemana teman-temannya pergi. Pada akhirnya si pengedar memberikan alamat temannya itu, lalu mengatakan kalau mereka akan segera menghabisi Harry, seperti menghabisi anak dan istri Harry dulu. Mendengar hal tersebut sontak Harry langsung murka, lalu menghabisi orang itu dengan kejam. Setelah itu Harry pun pulang ke gereja untuk mengobati lukanya. Kemudian Harry juga meminta izin kepada Emma, kalau besok ia akan izin libur, karena ada urusan yang harus diselesaikan. Pagi harinya terlihat Harry yang mulai bersiap, karena pagi ini Harry akan mendatangi alamat yang kemarin diberikan oleh si pengedar. Harry pun berangkat menggunakan mobilnya, ke sebuah desa terpencil untuk mendatangi alamat tersebut. Sesampainya di sana Harry melihat kelompok si pengedar yang sedang bertransaksi. Harry juga ingat betul kalau orang-orang itu adalah orang yang dulu menabrak istri dan anaknya. Hingga ketika situasi sudah mulai kondusif, inilah yang dilakukan Harry. Di sini Harry dapat menghabisi dua orang dari mereka, namun sayangnya dua orang lagi yang tersisa malah berhasil kabur. Setelah itu Harry pun pergi ke sebuah klinik untuk mengobati luka di badannya akibat pertempuran tadi. Adegan berpindah ke dua orang pengedar yang tadi berhasil kabur. Diberitahu kalau mereka ini bernama Kevin dan Emil. Terlihat Kevin dan Emil yang mendatangi kembali tempat tadi untuk mengecek barang haramnya. Mereka berdua pun sedikit lega karena barang haram mereka masih utuh. Kemudian Kevin dan Emil pergi ke markas si pengedar yang kemarin telah dihabisi Harry. Sesampainya di sana mereka berdua dibuat terkejut karena temannya sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Kemudian Kevin mengecek uang mereka yang ternyata masih utuh. Di sini Emil sempat kebingungan apa motif dari si pelaku yang sudah menghabisi tiga temannya. Emil sempat berpikir kalau si pelaku adalah saingan bisnisnya, namun barang haram mereka masih utuh. Emil juga berpikir kalau si pelaku mengincar uang mereka, namun uang mereka masih utuh. Ketika mereka berdua akan memindahkan jasad temannya, tak sengaja mereka menemukan nota pegadaian cincin milik Harry. Dengan cepat Emil dan Kevin mendatangi pegadaian itu, lalu menanyakan siapa yang menggadaikan cincin itu, serta di mana alamatnya. Siang harinya terlihat Harry sedang melamun. Hingga Harry dikagetkan dengan kedatangan dua orang yang ternyata Emil dan Kevin. Di sini mereka tidak langsung menghabisi Harry, melainkan hanya bertanya apa yang Harry inginkan dari mereka. Hingga di suatu kesempatan Harry berusaha kabur dari mereka. Harry pun bergegas lari ke gereja untuk bersembunyi. Namun sayangnya Harry tetap berhasil terpojok, hingga Harry nekat menjatuhkan dirinya ke bawah. Hingga pada akhirnya Harry berhasil kabur dari sana. Setelah itu Emil dan Kevin mencoba menggeledah kamar Harry, hingga mereka menemukan sebuah surat yang dikirim oleh si detektif. Di sini akhirnya mereka sadar kalau Harry adalah orang yang anak istrinya dulu mereka tabrak, dan sekarang Harry berniat untuk balas dendam kepada mereka. Sore harinya Harry yang sudah kabur cukup jauh, berusaha menghubungi si detektif. Namun ketika beberapa kali ditelepon, si detektif tak juga kunjung mengangkatnya. Ternyata saat itu si detektif tengah disekap oleh Emil dan Kevin, yang berhasil menemukan alamat si detektif dari surat tadi. Emil dan Kevin sangat kesal, karena si detektif telah membocorkan alamat kelompoknya kepada Harry. Padahal atasan si detektif bersama polisi lain, sudah diberi uang sogokan oleh mereka.
Kemudian tanpa pikir panjang mereka pun langsung menghabisi si detektif. Di balik itu, Harry sendiri memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, ia pun melihat seorang wanita yang ada di sana. Namun karena sudah sangat kelelahan, Harry pun jatuh lalu tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian ketika Harry tersadar, ia sudah berada di suatu rumah bersama wanita tadi. Kebetulan sekali wanita itu merupakan seorang dokter di kampung halaman Harry. Harry yang merasa sudah diselamatkan, ia pun sangat berterima kasih kepada wanita itu. Terungkap fakta kalau Harry ini adalah orang kaya yang mempunyai peternakan besar, dan peternakan ini adalah milik Harry. Wanita tadi merupakan pegawai Harry yang selama ini sangat Harry percaya. Ketika kejadian istri dan anaknya ditabrak, Harry memutuskan untuk tinggal di gereja, hingga menitipkan semua peternakannya kepada wanita tadi. Harry memilih tinggal di gereja terbesar di kota itu, karena ia berharap suatu saat kelompok yang telah menabrak istri dan anaknya, akan datang ke gereja untuk beribadah. Namun karena mereka bukanlah orang baik, selama 5 tahun Harry tak pernah melihat orang-orang itu datang ke gereja. Kembali ke Harry, yang saat ini meminta wanita tersebut untuk tidak menemui dirinya dalam beberapa hari ke depan. Harry sadar kalau Emil dan Kevin pasti masih memburunya ke sini. Beberapa hari tinggal di sana, terlihat Harry yang terus bersiaga karena Emil dan Kevin bisa kapan saja datang. Benar saja saat itu juga Emil, Kevin dan satu pria remaja yang kita lihat di awal film, berhasil menemukan keberadaan Harry. Mereka pun segera mencari Harry di desa tersebut. Check upstairs. Setelah cukup lama mencari, mereka bertiga pun memutuskan untuk berpencar. Namun di suatu kesempatan, Harry tiba-tiba muncul dan langsung menghabisi Emil. Di balik itu Kevin dan si pria remaja yang tidak mendengar suara tembakan, terus berusaha mencari Harry di tempat lain. Hingga ketika Kevin masuk ke dalam gudang tiba-tiba. Ketika Harry mendekati Kevin, ternyata Kevin masih bisa membalikan keadaan, dan terjadilah pertarungan. Namun dengan tekad yang dimiliki Harry, pada akhirnya Kevin pun berhasil dihabisi. Kini Harry merasa lega, sebab semua satu kelompok yang dulu menabrak keluarnya kini telah ia bantai. Di sini Harry tidak mengetahui kalau mereka telah mengajak si pria remaja ke tempat itu. Ketika Harry sedang berjalan, tiba-tiba si pria muncul sambil menodongkan senjatanya. Di sini Harry nampak pasrah jika orang itu ingin menembak Harry. Akan tetapi Harry mengatakan kalau semua ini sudah berakhir, dan dirinya tidak punya urusan dengan pria remaja itu. Akhirnya si pria remaja itu lebih memilih untuk pergi, karena pada dasarnya si pria remaja itu juga tidak berani menembak Harry. Di akhir film memperlihatkan Harry yang sedang menemui Emma rekan kerjanya di gereja. Mereka bertemu di pinggir pantai yang selama ini Emma impikan, dan ternyata Emma menyimpan rasa terhadap Harry. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk hidup bersama, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.